Semua orang yang dipimpin Roh Allah, perhatikan, adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, ya, ada kata kunci, dan membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru, ya Abah, ya Abah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Diulangi lagi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, kekasih Tuhan, untuk ke depan, Tuhan memberikan sebuah tema, yaitu next level. Ya, next level ini Tuhan akan berbicara level. Tadi disampaikan bahwa yang menerima warisan itu anak. Hamba itu tidak terima warisan. Apalagi budak. Nah, apakah Bapak Ibu ini sudah yakin kalau kita ini anak? Apa segampang, wah anak. Ya memang ngomong anak itu gampang. Semua apapun juga, mungkin Bapak Ibu punya ilmu yang tinggi lah, hebat lah, memahami segala ilmu, banyak harta, mungkin punya kedudukan, jemaatnya besar, usianya sudah usia lanjut, urapannya dahsyat, ya tumpang tangan orang mati hidup lagi, imannya dahsyat. Apakah kita disebut anak? Tadi ayat katakan kalau kita dipimpin Roh Allah, kita anak Allah. Kalau kita bicara anak ini, kita bicara disampaikan tadi adalah warisan. Warisan itu hanya diberikan kepada anak, bukan hamba. Bukan budak. Lah kalau saudara buktikan kalau Bapak Ibu ini anak, warisannya apa yang sudah diberikan Tuhan? Saya yakinlah, apalagi Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Oh, Tuhan yang tidak terhingga, warisannya pun sungguh tidak terhingga. Oleh karena itu, karakter hamba Tuhan itu karakter anak. Ya, itu luar biasa. Jangan sampai sekarang ini lagi muncul, ya ada masalah Sambo lah, ada masalah Brigadir J lah, ada lagi yang baru Rudolf Tobing lah. Iya toh. Dan mengaku mereka adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan katanya. Anak Tuhan yang mana? Nah, demikian kita. Apakah hamba Tuhan, anak Tuhan? Belum tentu. Jangan puas kita jadi hamba Tuhan. Kalau sudah jadi hamba Tuhan, sudah tidak pernah mewarisi apa-apa. Jangan puas kalau hamba. Makanya banyak hamba Tuhan tidak punya warisan. Jangan heran. Jadi hamba Tuhan sampai hidupnya seperti itu, kaki jadi apa enggak tahu lah, kepala jadi kaki jadi telinga, macam-macam lah istilahnya gitu. Tapi apakah hamba Tuhan itu punya warisan? Tidak ada loh. Tidak ada warisan. Cuma diberikan kepada anak-anaknya. Lah, oleh karena itu, kenapa gereja yang kita layani tidak berdampak? Berhenti suam-suam, istilahnya waktu orang tuanya, bapaknya sudah usia lanjut, drop. Karena orang tuanya ini bukan anak Allah. Anak itu semua kakek, nenek, opung apa, opung boru, opung doli, mau engkong, mau emak, atau mbak putri, mbak kakung, nenek laki-laki, nenek perempuan. Iya toh. Itu tetap statusnya anak. Anak itu status warisan. Maka itu saya hampir tidak mengambil bagian dalam kepanitiaan. Kenapa? Warisan mereka sudah ngerti tentang warisan.
Saya bukan kaisar, kalau kaisar matinya cepat. Semuanya tunggu Bapak Gembala. Semuanya tunggu Bapak Gembala. Kalau kami bekerja di sini ya tinggal hal-hal yang sangat prinsip. Ada ajaran melenceng, ya saya baru ambil bagian untuk meluruskan. Ya. Dan tema ke depan adalah next level. Next level dalam hal ini adalah yang dimau Tuhan untuk menerima warisan. Saudara masih ingat bahwa kita dulu diciptakan Tuhan itu jadi anak. Kita kejadian anak. Setelah anak jatuh dalam dosa, kita statusnya budak. Setelah budak, kita diangkat jadi hamba. Setelah hamba, kita jadi anak. Jadi statusnya adalah kita lihat pertama budak, hamba. Dan ketiga adalah anak. Anak ini yang kita sedang arahkan ke sana, jemaat kita, khususnya apalagi kita. Sudah saya sampaikan bahwa anak ini dari kata hoios. Yang dimaksud tadi hoios itu adalah ahli waris. Saudara siap enggak terima warisan yang luar biasa dari Tuhan? Ya kami mengerjakan bukan karena kami, karena hasil warisan. Warisan dari siapa? Warisan iman warisan doa. Ya saya tahu bahwa itu warisan dari bapak saya Pak Alex. Kalau bapak saya tidak sempurna, saya yang menyempurnakan. Bukan saya membuat bapak saya malah kita caci maki, bukan. Karena anak itu sifatnya diutus untuk menyempurnakan. Anak itu bukan diutus untuk apa? Untuk menuntut. Kerjaan menuntut itu kerjaannya setan. Menuntut bapaknya harus begini itu setan saudaraku. Bapak rohaninya harus gini itu setan juga. Loh, Yesus itu tidak pernah nuntut. Malah dia dituntut untuk apa? Anak itu untuk menghilangkan aib orang tua. Betul. Ya toh. Anak itu tugasnya menghapus aib. Bukan menambahi aib. Kalau anak itu makin besar bikin aib, itu bukan keturunan ilahi, itu keturunannya setan, saudaraku. Justru anak itu harus apa? Harus menyempurnakan. Jadi generasi kita makin baik. Makin baik, makin baik, makin baik. Tapi kebanyakan generasi pertama berjuang. Setelah sukses, generasi kedua menikmati. Generasi ketiga merusak. Ini sudah wajar di dalam orang bekerja bisnis, wajar. Di dalam ladang Tuhan, hamba Tuhan, biasa itu. Saudara lihat aja hamba Tuhan besar itu. Berapa orang yang bisa meneruskan itu? Merusak gampang. Meneruskan. Warisan itu bukan untuk dinikmati. Warisan itu perlu dijaga. Dipelihara dan dikembangkan. Itu warisan. Jadi bukan, tapi banyak anak kan bapaknya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anaknya terima warisan. Wah barangnya langsung dilacak barangnya bapaknya mengajar dijual habis, dinikmati. Warisan bukan dinikmati tapi untuk dipelihara dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu mari kita lihat tadi disampaikan tahun pekerja apa hubungannya? Cara kerja kita menentukan siapa diri kita. Saudara, apakah orang bekerja, asal bekerja jadi hamba Tuhan, dia anak Tuhan? Belum tentu. Jadi bekerja itu menunjukkan siapa diri kita. Sejauh mana kita ini bisa dipercaya terima warisan. Yang pertama kalau kita lihat prinsip budak ya, kita lihat prinsip hidup. Dalam bekerja, budak itu tidak memiliki masa depan. Dia lahir untuk mati aja. Nah, adakah hamba Tuhan
cuma melayani untuk mati aja, enggak ninggalkan apa-apa. Cuma 10 kepala keluarga, 10 keluarga terus. Nanti tinggal nunggu meninggalnya, tinggal 3 keluarga, habis lagi. Nah itu cara kerjanya budak. Coba yang penting aku dilantik, ditabiskan, sudah jadi pendeta, punya pangkat pendeta. Tapi kalau di dalam Tuhan itu pangkatnya budak. Budak itu tidak memiliki masa depan, tapi kalau hamba Tuhan itu masa depannya ditentukan oleh orang lain. Hamba. Misalnya kalau seorang kerja di keraton, jadi hamba keraton itu, Sultan Hamengkubuwono X misalnya, ya ditentukan oleh Sultan Hamengkubuwono X. Waktu Sultan Hamengkubuwono X meninggal, ya dia sudah tidak menggambarkan lagi. Dia hanya menggambarkan kepada orang itu dan orang itu yang menjadi pegangan dia. Tapi kalau anak itu hoios, itu punya masa depan yang ditentukan oleh dirinya. Mau jadi sekarang sejauh mana Tuhan akan mempercayakan saya warisan, itu terserah Anda. Mau terima atau enggak? Kalau saya mau terima. Kami terus berkembang. Saya katakan tidak ada waktu buat kami berhenti, stagnan. Terus. Orang bilang dari mana Pak uangnya Pak? Ya pokoknya saya terima dari warisan dan warisan itu dipercayakan saya dan saya akan kelola lagi. Bukan untuk saya nikmati. Tuh kalau saya mau nikmati warisan itu, mungkin saya bisa beli pesawat helikopter. Tanya itu Pak Irham. Wah kalau Pak Gembala ini mau menikmati sendiri, bisa beli helikopter itu. Tapi itu tidak untuk dinikmati untuk pribadi. Tapi dipakai untuk apa? Warisan untuk anak cucu. Untuk orang lain. Jadi anak itu menentukan dia mau terima dari bapaknya enggak? Itu sadar enggak dia? Anak terhilang. Dia terima tapi dia lupa di bapaknya masih banyak. Tapi sekarang banyak bapak-bapak yang bodoh. Semua dikasihkan, habis itu bapaknya enggak punya apa-apa. Ternyata saudaraku, bapaknya si bungsu ini masih kaya loh. Makanya dia balik lagi. Karena ingat bapaknya masih punya duit. Kalau bapaknya enggak punya duit, tak balik dia. Makanya saya harapkan kalau jadi bapak itu harus punya persiapan ke depan. Nikah anak 5, nanti yang kelima dihabisin semua uangnya. Habis-habis, ya uang itu kan miliknya bukan cuma anak, menantu. Kalau di tangan menantu bisa keluar. Enggak sulit itu. Itu seperti mau merobohkan tembok Yeriko lagi. Susah. Jadi bapak itu yang agak pinter dikit lah. Iya toh. Selalu ada warisan, kapan warisan? Sampai seumur hidup. Bapak itu harus siap warisan. Jangan kita tua jadi juga bukan jadi bapak, jadi anak. Ya wajarlah kalau kita dimarahi oleh anak kita. Bung bapak minta-minta kok. Halo, ya boleh enggak bapak minta uang bayar listrik? 1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama. Aku juga nggak punya duit. Kalau begitu nggak usah pakai listrik. Pakai aja itu lilin. Gitu kan. Bapaknya bilang, aduh kok gini anak-anak saya. Yang salah ya kita dong. Warisan itu ada di tangan bapak. Yang terima itu anak. Kapan? Seumur hidup. Ada orang bilang gini, setelah nikah anaknya, wah sudah beres Pak kerjaan saya, anak saya sudah menikah, berarti tugas saya selesai. Bukan selesai, tambah tugas. Siapa bilang selesai? Itu cuma kata hiburan aja. Saudara nikahkan anak, sudah selesai. Urusannya? Belum. Urusannya 2 kali. Anak orang diambil, masuk ke keluarga kita. Budayanya beda, gayanya beda. Tambah lagi cucunya lagi, tambah lagi. Jadi setelah menikah kita belum beres. Enak aja. Memangnya kayak anak ayam. Selesai
bertelur ditinggal sama induknya. Jadi kita tahu, kedua kita belajar tentang yang namanya prinsip hidup itu. Cara kerjanya budak itu karena terpaksa. Ya toh? Karena terpaksa mereka keluar dari Taman Eden, kerja karena terpaksa. Adakah kita melayani karena terpaksa? Terpaksa sih Pak. Wong bapak saya pendeta, terpaksa saya. Mau nggak mau saya jadi pendeta. Lah, barang paksaan itu tidak bagus. Itu termasuk melanggar hak asasi di surga. Bukan HAM di dunia, tapi di surga. Terpaksa, melayani Tuhan terpaksa. Terus kamu nikah? Ya terpaksa Pak. Loh, kenapa terpaksa nikah? Habis sudah usia. Jadi hamba Tuhan, ya terpaksa Pak. Daripada tidak ada kerjaan. Loh, sulit lagi. Jadi bedanya budak kalau kerja itu terpaksa. Adakah saudara pernah ketemu orang kerja karena terpaksa? Banyak. Dia nunggu apa? Budak itu terpaksa kerjanya. Tapi kalau hamba itu kerjanya karena senang, kesukaan. Jadi hamba itu suka, walaupun digaji 15.000, kerja di keraton suka dia. Dia tidak lihat duitnya, dia tidak lihat berkatnya. Pokoknya senang jadi hamba Tuhan, membuang diri kemana-mana. Mau dibuang tong sampah, kayak mau apa, kayak senang aja dia. Ini hamba. Tapi kalau anak, apakah kerja karena cuma senang? Jadi hamba Tuhan senang kan, cuma senang lah, pokoknya senang lah jadi hamba Tuhan. Kalau anak kerjanya bukan senang, perlu tanggung jawab. Hamba itu senang aja, tapi punya tanggung jawab, ya sudah. Kalau sudah mati, ya sudah mati dia. Tidak ada urusannya ke depan. Dia harus memikirkan tanggung jawab. Bukan sekedar senang jadi hamba Tuhan tuh, jangan cuma sekedar senang jadi hamba Tuhan, tidak pernah memikirkan tanggung jawabnya. Kedepannya apa yang dikerjakan, gerejanya kayak apa, jemaatnya mau diapain, itu tidak ada. Itu cuma hamba. Coba tingkatkan di kita. Melayani Tuhan bukan cuma kesenangan, tapi melayani Tuhan itu karena sebuah tanggung jawab. Menikah itu bukan cuma karena senang. Wah, istri cantik, senang. Udah kerasan di rumah. Punya suami, waduh, ganteng banyak duitnya lagi. Yang pusing lagi kalau suaminya sudah nggak ganteng, nggak punya duit. Itu namanya musibah. Ya, tapi musibah bisa berubah jadi berkat gitu loh. Ya kenapa? Banyak istri akhirnya komplain. Lah kamu melayani Tuhan. Ketawa-ketawi. Hasilnya apa? Enggak ada. Ya penting senang. Itu sekedar kerjaan hamba. Yang penting tuannya senang. Tuhan itu bukan cuma disenangkan. Tapi Tuhan akan mempercayakan orang yang punya tanggung jawab. Banyak hamba Tuhan bikin senang. Tuhan banyak. Besok sampai ke lubang kelinci, sampai ke lubang semut dia datangin semuanya. Cuma untuk bikin senang Tuhan, tidak salah. Tapi hanya sekedar bikin senang. Kapan selesainya? Waktu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah senangnya selesai. Tinggal diteruskan di surga. Tapi yang di dunia menderita. Jadi maksudnya naik level ini tingkatkan. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita jadi budak. Kita diperintah dunia, kita nggak punya apa-apa. Ditebus oleh darah yang mahal, untuk apa? Kita dilepaskan dari rasa budak tadi. Mengalami yang namanya kebebasan senang. Tapi cukup di situ. Tidak boleh. Kita harus apa? Punya tanggung jawab. Yesus pun punya tanggung jawab. Sampai kapan? Sampai di surga dia katakan, tetap aku berdoa. Tanggung jawab. Kalau budak itu tugasnya apa? Kalau bisa kapan pensiunnya? Kapan bebasnya? Kapan tahun Yobel? Oh, itu budak.
Ada pendeta nunggu-nunggu kapan pensiunnya. Kalau udah pensiun aku enggak menggembalakan. Aku terima uang pensiun. Budak itu. Nunggu kapan bebasnya. Kalau dikasih kerjaan, kalau bisa lupa, dilupakan, bukan lupa, dilupakan, pura-pura lupa. Kamu nanti kerjakan ayah, nanti setahun, 2 tahun, wah, itu Pak Gembala lupa lu kasih tugas kita. Seneng dia, hore, lupa lu. Ya, diingatkan lagi baru ingat, oh iya ya, itu namanya pura-pura, itu mentalnya budak. Budak itu selalu kerjanya diingatkan. Lah orang kayak ini dikasih warisan, jangan pernah mimpi. Maunya apa? Bebas. Kalau bisa enggak dikasih tugas, enggak dikasih kerjaan, itu seneng itu. Saudara di penggembalaan ada orang begitu? Senengnya kalau enggak ada kerjaan. Wah seneng dia kalau ada kerjaan. Ini mentalnya budak. Kalau hamba enggak suka dia. Hamba itu dia selalu pingin kerja. Karena kerjaan merupakan kesenangan dia. Terima warisan? Belum tentu. Orang yang kerja terus terima warisan? Belum tentu. Saudara di penggembalaan kalau sudah punya pengerja, ada yang begitu. Pura-pura lupa. Hari ini, besok Pak ya. Besok. Lupa. Besok ya Pak ya. Ini kerjanya budak. Tidak ada hari esok. Hari ini, ya hari ini. Makanya di tempat kami, biasa kalau saya sudah duduk-duduk begitu, ini bisa enggak? Adakah ini? Ya, sudah ketawa dia. Langsung mereka saling nyindir. Kalau Bapak enggak ada hari esok. Kalau malam ini ya malam ini cari. Enggak ada hari esok saya itu. Orang yang suka besok ya, jangan mimpi. Dikasih warisan, jangan mimpi. Tuhan tidak pernah ngomong, nanti sejam lagi, beda lagi. Berkat hari ini sama besok beda. Bisa besok diberikan orang lain. Loh ada orang mau beli mobil loh. Wah saya suka mobil itu Pak. Saya pikir besok aja saya kasih uang DP-nya. Besok udah laku. Saudara kalau misalnya jatuh cinta dengan orang, mumpung orang yang mau, terus bilang besok aja ya, dilanjut. Wah habis sudah. Kalau hari ini ya putuskan hari ini kita jadi deal. Gitu. Sama Tuhan tuh deal. Iman tuh enggak bicara besok. Iman tuh hari ini. Tuhan ngomong hari ini ya, hari ini. Bedakan orang berdoa sama pendoa itu beda saudara. Pendoa itu status, berdoa itu kata kerja. Apakah orang berdoa itu pendoa? Belum tentu. Apakah pendoa itu suka berdoa? Suka berdoa. Apakah pendoa itu punya telinganya Tuhan? Pasti. Berdoa punya telinga Tuhan? Belum tentu. Saya ketemu banyak ya, saya ceritakan banyak orang mengaku pendoa, suka berdoa. Hidupnya, lihat aja, baik secara apapun, apakah banyak waktu berdoa, kita akan jadi pendoa, belum tentu. Apakah pendoa itu, keluarganya suka berdoa, juga belum tentu. Orang yang nyopir belum tentu sopir. Kalau sopir kerjanya nyetir. Apakah saya lihat banyak maaf kata saya ngomong di dalam. Banyak orang suka berdoa, lihat hidupnya halah. Masih ke sana ke sini. Ini berdoa ini. Jualan RW modalnya 5.000 dijual 50.000. Lu ya apa sih orang Jawa bilang gitu. Saudara, pendoa ini pasti tahu. Kalau orang berdoa, cari tahu.
Pendoa itu telinga suaranya Tuhan. Saudara kalau jadi sopir, Maxim di belakang penumpang. Penumpang bilang begini, masuk terus bang, terus. Lu kok kelihatannya buntu sopirnya? Masuk saja, nanti ada jalan ke kiri. Yang kasih tahu pasti betul. Tapi kalau nyopir sendiri, kelihatannya jalannya lebar ya. Banyak mobil. Ternyata bengkel mobil. Buntu saudaraku. Nah, kalau budak tadi pengennya apa? Bebas. Ada yang suka kalau ada hari libur, ditunggu-tunggu saudaraku. Itu mental budak. Kapan ya hari Senin ya? Kenapa? Senin jam liburnya pendeta. Ditunggu-tunggu. Kapan hari besar lebaran ya? Kenapa? Aku jalan-jalan ini. Itu mental budak. Sukanya kapan bebasnya? Tahun Yobel kapan? Tahun Yobel itu untuk kita yang budak-budak itu loh. Nunggu ini tahun kebebasan. Iya betul memang. Ini tahun kebablasan. Ya betul lah. Karena bebasnya, saking bebasnya bablas saudaraku. Itu budak. Hamba suruh libur, gak mau saudaraku. Gak mau hamba itu libur. Lihat aja yang di keraton itu. Suruh libur, gak mau. Dia mau dekat sama apa aja, mau dekat sama sultan, mau dekat raja. Dia gak mau jauh-jauh. Lebih dekat, lebih senang. Kalau dibilang, udah kamu libur aja, sedih dia. Kalau pendeta, kamu libur, senang dia. Kalau bisa cuti yang panjang, cuti COVID, cuti hamil, cuti sakit sedikit, cuti semua. Bila perlu 1 tahun cuti ibadah. Kami enggak mau. Tidak ada cuti ibadah itu. Ada. Waktu orang COVID kita enggak mau. Kita bikin panggung dari kayu. Seadanya kayu kita bangun. Ibadah seadanya mau 3-2 orang pokoknya ibadah. 2-3 mobil enggak apa-apa. Harus pintar seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu babi najis. Makanya kalau di tanah Yahudi babi najis. Makanya mereka ternak babi tidak di tanah. Dikasih kayu. Ngapung gitu. Jadi kandangnya itu tidak nempel di tanah. Tapi ada kayu-kayunya. Gak apa-apa. Saya ajarin supaya Bapak Ibu itu jadi orang hebat. Dipakai Tuhan punya warisan. Lah kalau kerja, wah kapan libur? Apalagi kalau maaf kata waktu saya pelayanan ke pedalaman. Aduh, hari Minggu ibadah. Hari Senin sampai hari Jumat lihat film India. Nonton film India. Tidak ada ibadah, nonton India. Iya, apa namanya? Ketumbar jahe gitu ya. Tak pikir kamu itu loh. Ya carilah apalah pelayanan bagaimana lah, apa yang bisa dikerjakan lah. Nah, kalau di kota ini budaya karena kita adalah latar belakangnya orang Dayak. Itu saya pakai. Makanya backgroundnya kita pakai orang Dayak. Karena apa? Memang di sini yang bisa diangkat orang Dayak. Saya mau angkat orang Batak, gak bisa. Jemaah kita angkat orang Toraja, masalah nanti. Karena di jemaah kita ini paling banyak orang Toraja. Jangan suka hidup itu bebas, nganggur. Lah kalau hamba itu kan suka pengabdian. Gak mau, dia disuruh lebih seneng. Kalau disuruh, waduh senengnya bangkanya disuruh. Ambilin minum ya, waduh suruh ngambil minum rajanya. Wah senangnya. Disuruh ngambil minuman raja itu loh, seneng. Tapi cuma sekedar seneng, bebas, suka bebas. Budak itu kalau bisa lepas dari kerjaan, enggak ada yang dikerjain, itu yang ditunggu-tunggu. Yang kedua, kalau hamba itu senang kerja karena senang pengabdian. Tapi anak itu bukan pengabdian. Anak itu harus berkorban dan memberi. Yesus memberikan dirinya, berkorban. Nah kalau cuma ada hamba Tuhan yang senang memberikan waktu mau, memberikan tenaga mau, berikan ininya,
Susah. Lihat aja lah. Beli waktu, boleh Pak. Maaf kata. Asal dibayarin Pak. Itu hamba. Beli tiket sendiri. Tidak ada Pak. Padahal duitnya ada loh. Itu mentalnya. Saya ngomong jujur, itu mentalnya. Selalu bilang tidak ada duit. Nah, orang gini akan dipercayakan berkat. Gak akan mungkin lah. Lihat saya ngomongan saya. Susah hidupnya kenapa? Ya itu. Karena bukan mental anak yang enggak bisa nerima warisan, kenapa? Nunggu begini. Pokoknya bikin seneng saya bisa Pak. Pokoknya bikin senang. Apa. Tapi jangan disuruh saya berkorban loh Pak. Aneh kan? Itu sudah dasarnya mental. Mentalnya. Mental nggak akan bisa terima warisan. Udahlah, percaya omongan saya. Kalau saya kan udah opung-opung ya, udah tua. Kalau ngomong kan nggak apa-apa toh, keras-keras toh. Orang tua kok. Kalau yang muda berani sama yang tua, kualat. Makanya menangnya orang tua itu begitu. Berani ngomong, tapi nggak boleh dilawan. Ya. Ya kan gitu. Gak apa-apa toh orang tua ngomong toh. Supaya kita ini diberkati Tuhan. Kalau enggak ada yang ngomong, siapa yang ngomong? Jemaat yang ngomong, ditempelin sama saudara. Jemaat ngomong apa kamu? Wih, salah lagi gitu loh. Teman sendiri, apa kamu ngomong? Warisan itu banyak, tapi bukan untuk saya ambil. Berapa kali saya bilang, sama Ati. Kita iman kerjakan ini Tik, bongkar ini Tik, kacanya bongkar. Bongkar. Pak Monjo kita bongkar. Kita dua bongkar tembok itu. Bongkar itu. Berapa habisnya? 850 juta Pak. Gak apa-apa. Tidak lama lagi dapat berkat. Bongkar kedua lagi, dapat lagi. Karena apa? Warisan. Bukan karena usaha kita. Warisan tinggal disampaikan. Sampaikan. Ini pasang LED berapa? Berapa M itu? Doa malam sebisanya berapa saya mau kasih, saya kasih kesempatan. Memberi itu bukan diminta, tapi kesempatan. Kasih. Kumpullah uang 3 juta. Saya bilang, tidak waktu lama harus dipasang, dipesan. Berkat turun, warisan turun, bayar. Dimulai dengan 3 juta, bayar. Karena warisan itu ada yang punya, kita hanya dipercaya. Lah kalau kita ini sukanya cuma dikatakan tadi, suka bebas, tidak punya kerjaan, hanya sebuah pengabdian betul. Tapi anak itu harus apa? Berkorban. Yesus berkorban. Yesus memberi hidupnya. Kita hanya mau memberi diri tapi tidak memberi hidup. Memberi waktu mau. Tapi memberi yang lainnya susah amat, sangat susah. Ya. Budak itu apa tuh? Lihat ya, kelihatannya. Cuma terima diperintah aja. A, ya, ngomong sana, ke sana, ngomong situ, ke situ. A, B, C. Itu cuma budak. Budak itu kerja karena apa? Perintah. Hamba itu kerja karena hati. Tapi anak itu bekerja karena tujuan. Karena tujuan. Hati aja cukup. Coba saudara jatuh hati, jatuh cinta, jatuh hati. Cukup jatuh hati untuk kita hidup. Jatuh cinta aja sampai ibu-ibu ngomong gini, makan aja cintamu itu. Kedepannya nggak tahu jelas. Yang penting modal cinta. Apakah Tuhan modal cinta? Kita belum melayan Tuhan karena yang penting punya hati Pak. Ya bagus. Punya tujuan enggak? Apa itu? Kalau mau tanya, tujuan Anda 5 tahun ke depan itu ada enggak?
Ya Pak, yang penting asal apa? Asal apa? Orang yang bilang itu asal melaku aja Pak, asal jalan aja. Mengalir. Ya mengalir kena sampah lah. Saudara, itu bukan mengalir. Hidup itu harus punya tujuan yang jelas. Kalau semakin besar pemakaian Tuhan, semakin besar tantangannya semakin hebat. Kalau kerja kita nggak ada tantangan, tanyakan kepada dirimu. Tanyakan kepada Tuhanmu. Kalau kerjanya cuma diem, walaupun jadi hamba Tuhan, tanyakan kepada Tuhanmu. Jangan-jangan kamu diem, ada di kantor tuh udah dipecat. Nggak pernah disuruh. Lawang sudah dipecat, siapa ngelarang duduk di ruang tamu? Duduk aja di ruang tamu mulai pagi sampai malam, diem aja di situ, hadir aja. Tapi nggak pernah dimarahi bosnya, nggak pernah disuruh bosnya. Itu masalah. Dan kalau saudara orang yang penting di hadapan Tuhan, setiap masalah besar, pasti kamu yang ditunjuk. Kamu yang maju. Kalau kita kerja, ada masalah besar. Yang dikirim bukan pegawai kecil, Pak. Yang gede. Ini masalah besar, kamu aja yang datang ke sana, urusin itu. Lah kalau kita pekerjaan suka cari yang ringan-ringan, ya berarti saudara tingkatnya kalau di bawah. Nggak bakalan gede, nggak bakalan naik gubernur, nggak bakal jadi menteri, apalagi jadi presiden. Cukuplah presiden yang di bawah, presiden dagelan itu aja. Jadi tanyakan apakah pernah menghadapi masalah besar? Belum pernah. Tanyakan, jangan-jangan sudah dipecat kita ini. Kalau saudara selalu ini masalah besar, selalu saya ucapin syukur bahwa kita akan dipromosikan. Amin. Jangan cari masalah. Waduh, masalah besar dihindari. Masalah besar bukan dihindari, dihadapi. Saya selalu katakan, kalau saya udah ngambil keputusan, saya akan hadapin. Harus berani. Risiko besar, ya harus pekerjaan besar, risikonya pasti besar. Enggak ada pekerjaan besar, risikonya kecil. Perhatikan aja, pernah ngadepi masalah enggak? Enggak pernah. Ya bakal sampai pensiun, enggak akan pernah dapat lah. Saya ini hari-hari hadapi masalah besar terus. Banyak sudah. Tapi saya hadapi. Biasa kalau udah ngadepi masalah besar, ngadepi masalah kecil, enggak terasa. Alah, kecil aja kok. Kalau enggak pernah ngadepi masalah-masalah kecil, dibesar-besarkan. Itu. Jadi, mari cara hidupnya, prinsip hidupnya kita tahu budak, hamba, sama anak itu beda prinsipnya. Kita lihat juga cara hidupnya. Hidup, kita tahu bahwa kalau pola hidupnya budak itu mandiri. Ya, saudara akan tahu kan. Budak itu yang tidak diterima warisan pasti hidupnya mandiri. Bukan cara kerjanya loh. Hidupnya mandiri, merasa aku sendiri bisa. Aku sendiri bisa. Saya katakan, saya selalu sendiri tidak bisa. Saya punya prinsip begini. Apa yang tidak kusukai, maka engkau harus menciptakan apa yang tidak kau sukai, sehingga engkau menikmati apa yang tidak kau sukai. Saya bukan dosen full, tapi saya bukan menyerah karena bukan dosen, maka nggak perlu buka pendidikan. Salah. Saya buka pendidikan, caranya apa? Apa yang tidak kusukai dan apa yang tidak ku bisa, aku cari orang yang bisa. Ku ajar dia sampai bisa. Tarik Pak Monce, kamu sekolah? Iya. Sekolah di mana? Tangmangu sama dengan saya. D apa? D2 atau D3 tuh. Udah. Saya bilang sudah sana, dalam bahasa Jawa kasarnya, maaf, ku tendang dia. Des, sekolah. Sekolah, saya juga berkorban. S1 saya mesti S2. Karena dia bilang, Pak kalau Bapak suruh saya S1, Bapak S2. Mereka dasarnya, mereka memang di situ bidangnya. Naiklah mereka S2.
Saya S3. Apakah saya sekolah suka? Enggak, saya suka. Tapi apakah saya berhenti? Tidak berhenti. Apakah penggembalaan saya suka? Saya enggak suka. Asli gembala itu istri saya. Saya kalau ngurusin orang yang ribet-ribet itu, biarin aja lah. Makanya saya urusannya apa? Urusan tukang bangunan. Kalau soal bangunan, saya senang. Jadi begini, kalau saudara ingin diwarisi, lakukan apa yang tidak kau suka. Itu perlu kasih karunia. Kalau kau lakukan apa yang kau suka, kasih karunia tidak berlaku buat dirimu. Dan kalau kasih karunia berlaku, imanmu akan bergerak. Jadi kalau kau melakukan apa yang kau suka, jangan pernah mimpi terima warisan. Yesus suka melakukan itu, dah suka dia. Kalau bisa lalukan cawan daripadaku. Tapi banyak kita melakukan apa yang kita suka dan apa yang kita bisa. Lakukan apa yang tidak kita suka. Paulus katakan terlebih aku hidup di dalam begini yang enggak aku bisa. Karena kasih karunia berlaku. Kalau kita melakukan apa yang kita suka, hasilnya prestasi. Tapi kalau kita melakukan apa yang kita tidak suka, hasilnya mujizat. Ya, perhatikan, sekarang kita melakukan untuk pekerjaan Tuhan, apa karena kita suka? Belajar itu. Carilah apa yang tidak kau suka dalam pekerjaan Tuhan. Itu kau temukan dan ikut kau lakukan. Maka kasih karunia akan berlaku buat kita. Ya itu saya berikan bahwa cara hidup anak itu tidak diciptakan untuk mandiri. Ingat. Yesus itu, apakah Yesus mandiri hidupnya? Sampai dia mati dia teriak, ya Aba, ya Aba. Dia bergantung kepada Bapaknya. Sampai Yesus pun mati, naik ke surga, dia ada di sebelah kanan Bapaknya. Dia bukan mengambil kedudukan Bapaknya. Yang suka mengambil kedudukan itu setan. Anak itu tidak boleh mengambil kedudukan. Anak itu sebuah kepercayaan. Bukan diambil, tapi hanya dipercayakan. Yesus itu hanya dipercayakan, dia tidak boleh mengambil kedudukan Bapaknya. Dikatakan Matius 23 ayat 9, dikatakan begini, apa? Jangan menyebut satu Bapak pun dalam dunia, hanya ada satu Bapakmu di surga. Bukti, kalau anak tidak mandiri itu Yesus. Kita belajar anak di atas anak adalah orang tua, Tuhan. Kalau kita mengajarkan anak, apakah itu prinsip Alkitab? Bukan. Anak itu menjauhkan diri, kalau belajar mandiri itu menjauhkan diri dari hubungan bapak anak. Tapi kan ajaran dunia begitu. Wah, anak saya mandiri, bangga, lihat aja nanti. Waktu dia sukses. Dia ngomong, dia kan jadi orang sombong. Aku bisa karena aku bukan bapak aku. Karena dia merasa hidup mandiri. Maka Tuhan itu mengajarkan, jangan mengajarkan anak hidup mandiri. Tapi anak harus diajari kerja mandiri. Kerjanya mandiri, hidupnya bergantung. Sama siapa? Bapaknya. Kita Bapa di surga. Lihat anak-anak kita. Misalnya kalau tidak diajari hidup mandiri. Dijauhkan orang tuanya. Kalau kita tidak bisa menjaga kualitas pertemuan, rusak anak kita. Hanya binatang yang hidupnya tinggal sama mamanya. Hanya manusia yang diajarkan hidup sama bapaknya. Iya kan? Ayo, ayam itu kalau sudah menetas ikut siapa mamanya, bapaknya. Mamanya. Sapi ikut mamanya. Kuda ikut mamanya. Hanya manusia yang hidup harus dekat sama bapaknya. Kan gitu. Jadi kalau kita anak nggak hidup sama bapaknya, itu hanya binatang. Kita ini manusia.
Hidup harus dekat dengan bapaknya. Anak itu tidak boleh dipisahkan sama bapaknya. Bangga, lihat aja nanti. Anak itu sudah lepas dari bapaknya. Aku bisa, bukan karena bapak kok. Aku bisa begini karena aku sendiri. Kan begitu. Kerja anak harus diajari mandiri. Tapi hidup anak harus selalu bergantung sama bapaknya. Dan kita pun harus bergantung pada bapak kita. Hanya dunia yang berusaha untuk memisahkan kita dari bapaknya. Supaya apa? Supaya otoritas itu tidak ada lagi. Itu dunia. Yesus ngajarkan mandiri, hidup mandiri? Enggak. Ini dunia kita ikutin. Akhirnya kita menerima risiko. Anak disuruh hidup mandiri. Sudah gede, hormat sama bapaknya. Itu cara setan untuk memisahkan otoritas hierarki itu dipisahkan oleh setan. Supaya tidak ada hubungan lagi, tidak ada pendudukan diri, tidak lagi diajarkan hierarki yang baik. Nah, saya minta jangan begitu buat anak-anak kita. Kerja mandiri, hidup gak boleh mandiri. Tuh, kalau hidup mandiri, saya ketemu orang banyak hidup mandiri. Apa? Tidak ada urusan saya dengan bapakku. Bapakku tidak pernah ngajari aku kok. Tuh, ngajarin gimana? Gitu. Saya misalnya gini, saya tanya sama Pak Rudi. Pak Rudi kerjanya apa? Ilmunya apa? Arsitek. Bapaknya Pak Rudi arsitek? Enggak. Loh Pak Rudi belajar ilmu arsitek dari bapaknya bapak? Enggak. Loh Pak, belajar arsitek dari mana? Dari sekolah. Yang nyekolahkan bapak siapa? Bapakku. Nah, sudah. Teladan yang penting. Bukan praktek. Praktek itu penting tapi yang paling penting teladan. Jadi jangan hal mandiri, konsep mandiri itu adalah kerjaannya dunia. Memisahkan kita dari otoritas yang ada. Yesus pun tidak terlepas. Sampai mati di atas kayu salib. Bahkan dia naik ke surga. Posisinya tetap anak. Hidupnya bukan mandiri. Kita domba. Hidupnya domba itu berkelompok. Karena domba itu tidak punya insting. Makanya perlu dikelompokin, tidak mandiri. Dia hidup bergantung sama temannya. Apalagi dia harus hidup bergantung sama gembalanya. Sulit, waktu ada domba, apapun, dikejar sama harimau. Dia waktu, wah, itu hanya untuk nakut-nakutin. Nakutin. Setelah ada satu yang lepas dari rombongan itu yang dikejar. Nggak akan dia serang yang banyak. Dia justru bikin kaget supaya mereka bingung. Salah satu atau dua ekor lari ke arah yang lain. Itu yang dikejar. Domba tidak mandiri. Harimau yang kejar sesuatu yang terpisah. Kita pun juga begitu. Lihat orang-orang yang terpisah merasa hebat, bisa mandiri, punya ilmu hebat. Habis dia. Lihat aja. Sudah saya lihat banyak contoh. Udah merasa paling hebat, paling benar, paling super. Sudah enggak yang lain, enggak dengar yang lain. Bentar lagi sudah. Habis. Banyak contoh sudah itu. Merasa hebat. Apalagi sudah enggak bisa dikasih tahu. Udah. Saya punya teman itu, saya melayani Tuhan sudah hampir 39 tahun. Saya sudah lihat teman-teman saya begitu. Habis. Yang aman itu yang tetap menyatu. Ya. Terus apa karakternya domba kita lihat, dia selalu rendah hati. Siapa bilang rendah diri salah? Rendah diri itu artinya gini loh, kalau kita nggak ditolong, kita nggak bisa. Itu rendah diri. Tanpa dia, saya nggak bisa. Perlu nggak kita rendah diri sama Tuhan? Perlu.
Kalau Tuhan kok enggak sama aku, enggak bisa aku Tuhan. Tapi rendah hati orang yang punya kemampuan dan bersedia turun ke tempat yang di bawah. Apa kita perlu rendah hati sama Tuhan? Kurang ajar saudaraku. Masa kita lebih hebat dari Tuhan terus kita merendahkan terus mau terima Tuhan? Bukan begitu. Rendah hati kalau tidak ditolong aku nggak bisa. Itu rendah diri, maksud rendah diri. Tapi rendah hati kalau kita hebat tapi tidak menunjukkan kehebatannya, itu rendah hati. Tidak ada ayat salah itu. Yang salah karena dia tidak belajar. Kita perlu rendah diri sama Tuhan. Tuhan kalau tidak ada Tuhan aku tidak bisa. Nah kalau sebegitu, oh ya dah, aku beri kamu, baru kita jadi orang rendah hati. Itu aja yang saya sampaikan. Tingkatnya apa? Budak, kita keluar dari Taman Eden, status kita budak. Dunia membeli kita, dunia menguasai kita, ya kita minta supaya kita dibebaskan dari dunia, akhirnya Tuhan menebus kita dengan darahnya jadi hamba, dibayar. Hamba supaya hidup kita jadi senang melayani Tuhan dengan hati, tapi setelah itu yang ketiga ada yang namanya tadi anak warisan. Kita harus menikah jadi anak supaya ada warisan. Warisan bukan untuk dinikmati, tapi warisan perlu dipertanggungjawabkan. Itu aja. Tuhan berkati, cukup panjang.